Baik, selamat pagi Pak Sutikno. Selamat bergabung di kelas Bahasa Indonesia 7 bersama saya Guru Bahasa Indonesia Pak Bowo dan kelas 7B pada hari ini hari Selasa tanggal 24 November 2020. Baik, selamat pagi semuanya anak-anak kelas 7B. Pagi Pak. Lambaikan tangannya dong semuanya, lambaikan tangannya semuanya. Nah, bagaimana kabar kalian semua, sehat? Sehat, Pak. Sehat. Ya, Pak Bowo doakan kalian semua sehat, tetap menaati protokol kesehatan karena wabah pandemi corona ini belum berakhir ya. Jadi saya mohon kalian semuanya bisa memberikan dan menjaga tubuh kalian agar terhindar dari virus corona. Amin anak-anakku semuanya. Amin semuanya. Amin. Ya. Baik, pada kesempatan kali ini hari Selasa tanggal 24 November 2020 Pak Bowo akan memberikan materi. Namun sebelum memberikan materi, Pak Bowo akan memberikan sebuah penyegaran terlebih dahulu buat Anda semuanya ya. Silakan saksikan video berikut ini, kemudian nanti kalian satu orang saja untuk menyampaikan pendapatnya tentang video ini. Silakan perhatikan dan amati video ini. Nanti kalian menanggapi video ini ya. Halo. Ini Mas juga ya? Ini gak ada suaranya lah. One, two, three. Anak muda. Sebentar. Selamat pagi Pak Sutikno. Selamat pagi. Bisa terlihat gambarnya? Bisa? Bisa ya? Jelas kok. Jelas. Kami mulai ya Pak Sutikno ya? Boleh, boleh. Baik. Selamat pagi anak-anak semua kelas 7B. Pagi Pak. Tangannya semuanya kepada Pak Bowo dong. Kasih semangat buat Pak Bowo, buat kalian sendiri semangat. Ya, pada kesempatan kali ini selamat pagi juga untuk Pak Sutikno bergabung di kelas Bahasa Indonesia kelas 7 ya. Nanti kita belajar bahasa Indonesia ya Pak ya. Dan anakku juga silakan nanti kita akan belajar teks observasi ya. Anak-anakku kelas 7B hari ini ada yang tidak masuk? Fiona? Ada, Pak. Siapa saja? Kailin, Kailin, Nicholas, Stephen, sama Steffi. Baik, cukup banyak ya yang nggak masuk ya. Mungkin mereka sedang mengalami sakit atau mungkin mereka izin ya, karena mereka belum absen ke Pak Bowo. Dari tadi mungkin chatnya masih kosong di sini ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya terhindar dari hal-hal yang buruk dan kita belajar dengan nyaman dan penuh dengan semangat. Baik, doa akan dipimpin oleh JJ. Brother JJ dipersilakan untuk memimpin dengan doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari malam hingga pagi ini. Tuhan, sebentar lagi kami memulai pelajaran. Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa memahaminya dengan baik. Dan berkati guru-guru yang mengajar. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih JJ. Semoga doa-doa JJ dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, anak-anak kelas 7B, sebelum masuk ke materi teks observasi, alangkah baiknya Pak Bowo memberikan penyegaran terlebih dahulu ya dengan memutarkan sebuah video. Nanti silakan kalian amati video berikut ini, kemudian kalian sampaikan ya pendapat kalian, satu siswa saja yang menyampaikan pendapatnya tentang video berikut ini. Silakan.
three. Hai anak-anak muda, jangan galak, galak. Kita pun pernah muda, tapi kita tak sama. Dulu orang tua yang jadi teladan, sekarang idola jadi panutan. Saat kita bermimpi jadi Superman, kamu malah tidak percaya diri. Kita main petak umpet, kamu sibuk cari Pokemon. Kita takut cubitan mama, kamu takut di unfollow. Walau zaman kini telah berubah, jangan sampai nilai kita pun berubah. Mulai kekinian, boleh update terus, tapi jangan lupa budaya kita. Dulu main ampar-ampar pisang, sekarang kita main Instagram. Dulu selalu baca komik, sekarang selalu baca postingan. Komit kasar, komit pedas setiap hari, tak memikirkan etika dan perasaan. Hati-hati, jangan sampai kelewatan, karena bisa melukai hati. Walau zaman kini telah berubah, jangan sampai nilai kita pun berubah. Boleh kekinian, boleh update terus, tapi jangan lupa budaya kita. Tahukah kamu senandung lagu ini, Ini lagu yang dulu kami hafalkan agar dapat nilai kesenian bagus. saat kami belajar main seruling. Kamu sibuk dengan dapmes, kamu sibuk dengan Snapchat. Oh jangan dewasa terlalu cepat, karena kalian generasi yang hebat. Memang boleh ikut perkembangan zaman, tapi jangan lupa siapa kita, dari mana kita lahir, di mana kita berdiri. Bagi yang sedang di negeri tetangga, harumkan nama Indonesia kita. Bagi yang berkarya di negeri tetangga, jangan lupakan Indonesia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja Baik, tepuk tangan untuk Indonesia. Luar biasa, negara kita tercinta. Tadi Pak Bo amati, Pak Bo lihat dari sini, Kirana senyum-senyum sendiri. Kenapa Kirana? Ada yang ingin kamu sampaikan dalam video tadi, Kirana? Silakan dibuka mute-nya. Apa ya Pak, aku tuh kayak agak tersindir gitu loh Pak. Kan sekarang tuh udah perkembangan zaman dan udah mulai kekinian kan Pak. Mungkin sekarang kita semua penerus bangsa mungkin udah suka yang kayak Korea, Jepang atau apa sampai kayak lupa Indonesia gitu loh Pak. Jadi agak tersindir sih Pak. Aduh, ya baik ya. Kirana dan anak-anakku kelas 7B ya. Ayo, boleh kekinian tapi jangan sampai budaya. Jangan lupakan budaya Indonesia ya. Sopan santun, tata krama, sayang kepada orang tua, hormati teman, semuanya jangan dilupakan meskipun modernisasi mulai muncul di negara kita ya. Begitu teman-teman, setuju?
Setuju, Pak. Setuju, Pak. Baik, luar Setuju, biasa. Pak. Ya, terima kasih. Baik, anak-anak kelas 7B, hari ini yang absen berarti tadi disampaikan ini ya, kelas 7B ini absennya ya. Nah, ini yang sudah, semuanya sudah masuk berarti ya ini ya, absen lengkap ya, dari absen 1 sampai 25, semuanya lengkap ya. Ini bukti absen kelas 7B ya, terima kasih. Baik, kelas 7B yang Pak Bowo hormati dan Pak Bowo banggakan, tadi Pak Bowo sudah membuka pertemuan hari ini dengan sebuah video tentang kecintaan kita terhadap Indonesia, dan sekarang kita akan masuk dan lebih mengenal Indonesia seperti apa. Ya, ada apa saja, ada hutan bakau, ada museum, akan kita bahas melalui teks observasi ya. Setelah kita kemarin sudah belajar teks fantasi, teks deskripsi, teks prosedur, dan ini teks yang keempat adalah teks observasi. Kita akan lebih mengenal Indonesia dengan pengamatan-pengamatan kita ya. KD yang Pak Bowo ajarkan ke kalian semuanya ya. KD yang Pak Bowo ajarkan ke kalian semuanya ini ya, tujuannya pertama adalah Anda atau siswa mampu menyimpulkan ciri umum teks laporan hasil observasi ya pada teks yang dibaca dan dilihat, kemudian mendaftar kata-kata atau kalimat istilah sebagai ciri teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca ataupun didengar. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai ciri umum ya, dan kita akan belajar mendata sebuah kata istilah dari sebuah teks laporan hasil observasi. Ya baik, Pak Bowo akan putarkan sebuah video tentang pembelajaran hari ini. Silakan kalian amati, kemudian kalian deskripsikan ke Pak Bowo. Baik, anak-anak kelas 7B yang Pak Bowo hormati, tadi Pak Bowo sudah memutarkan sebuah video pendek tentang seekor kucing. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hasil teks observasi, Anda tahu nggak observasi itu apa? Observasi berasal dari kata observer. Apa itu observasi? Ada yang tahu? Silakan. Observasi? Observasi itu hasil pengamatan. Hasil pengamatan. Ervan Eden Dunata, luar biasa, terima kasih. Hasil pengamatan, observasi ya. Observer, kalau misalnya Anda sering melihat atau mendengar kata observer, orang yang mengamati, berarti pengamatan di situ. Observasi itu adalah pengamatan. Pengamatan apa? Pengamatan sebuah objek yang dibahas. Nah, tadi video yang tadi Pak Bowo putarkan ya, silakan Anda bisa menyampaikan apa saja sih yang dapat kalian ambil dari video tadi. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya, silakan. Aku, Pak. Oh, Ervan lagi, silakan. Teks observasi itu berdasarkan sudut pandang keilmuan. Teks observasi dari sudut pandang keilmuan. Terima kasih. Ada lagi selain Ervan? Ayo dong, yang lain, jangan Ervan terus. Aku, Pak. Siapa? Leon, silakan Leon.
tadi itu cerita tentang kucing. Kucing memiliki nama ilmiah Felis silvestris catus atau Felis catus. Kucing memiliki beberapa kumis di dekat mulutnya. Kucing memiliki kumis di dekat mulutnya ya. Baik. Ada lagi Leon menyampaikan? Cukup? Cukup. Ada lagi selain Leon? Aku, Pak. Jose, silakan Jose. Hasil penelitian dari University of Minnesota mengatakan bahwa 30-40% dari orang yang tidak memelihara kucing terkena penyakit jantung. Nah, baik. Terima kasih Jose, Leon. Ada lagi mungkin? Ada lagi ya? Baik. Kalau tidak ada, Pak Bu akan simpulkan ya video tadi anak-anakku kelas 7B. Memang yang dikatakan Ervan dan Eden Donata ya, teks observasi itu berupa sudut pandang keilmuan. Dan keilmuannya apa sih Pak Bu? Tadi yang disampaikan oleh Leon dan Jose anak-anakku kelas 7B. Kesimpulannya tadi, ilmunya tadi. Jose mengatakan tadi ini, lihat. Jose mengatakan ini. Nah, lihat ini. Sebuah penelitian dari University of Minnesota menemukan bahwa sekitar 30% sampai 40% manusia yang tidak memelihara kucing beresiko terkena penyakit jantung. Itu diambil dari sebuah penelitian untuk anak-anak kelas 7B. Jadi tidak asal anak-anak kelas 7B. Ya. Semuanya berdasarkan data, semuanya berdasarkan fakta. Lalu yang dikatakan oleh Leon, kucing memiliki sekitar 30 gigi. Ya, ada kumis di dekat mulutnya dan nama ilmiahnya Felis silvestris catus atau Felis catus. Nah, kita akan masuk ke materinya anak-anak kelas 7B ya. Ya, mengapa dikatakan laporan hasil observasi tadi yang disampaikan oleh Ervan Eden Donata benar? Ya. Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek, ya. Objeknya tadi apa? Kucing, ya. Linel mungkin bisa menyampaikan objek apa lagi selain kucing? Linel? Iya, Pak. Suaranya agak nggak jelas, Pak. Anda bisa menyebutkan selain kucing, hewan apa lagi yang bisa dijadikan sebuah objek? Halo Linel. Halo, Pak. Ya. Tadi suaranya tiba-tiba berhenti, Pak. Yang lain aja dulu ya. Kirana? Kirana? Iya, Pak. Tahu nggak objek lain selain kucing? Sungai, Pak. Apa? Sungai. Sungai, bagus. Frit, apa lagi Frit? Anda tahu nggak? Anjing, Pak. Anjing, pintar, luar biasa ya. Jadi objek-objeknya yang dibahas itu berupa sebuah objek ya. Objeknya itu bisa kucing, anjing, hewan, sungai, pantai, dan hutan bakau, museum, semua yang bersifat umum dan itu memiliki sebuah ilmu ya anak-anak kelas 7B ya. Kemudian yang kedua, objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori kelompok itu ya. Contoh judulnya pantai, museum, demokrasi. Ini umum. Kenapa? Karena nanti akan dibahas dan dijelaskan pada teks observasi pada paragraf yang kedua, biasanya seperti itu ya. Kemudian yang 3C bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Kemudian yang keempat, objek atau hal dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya dan bersifat objektif. Objektif itu ya dari sudut pandang ilmu, bukan dari sudut pandang pengarang. Kalau deskripsi ya, yang Pak Bu ajarkan yang minggu lalu ya, kalau teks deskripsi itu kan bersifat subjektif, artinya dari sudut pandang pengarang. Kalau objektif itu dari sudut pandang ilmu, anak-anak kelas 7B. Kemudian, memperinci objek atau hal secara sistematis dari sudut pandang ilmu. Ini ada definisi, klasifikasi, jabaran ciri objek. Ini adalah data-data yang ada dalam sebuah teks observasi. Lalu kesimpulannya apa Pak Bowo? Nah, nih, silakan saya minta Tata untuk membacanya. Tata? Iya, Pak. Silakan membaca. Pak.
Silakan Tata membaca. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang subjek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Cukup. Teks Cukup. laporan hasil observasi menghadirkan. Fiona, lanjut. Teks laporan hasil observasi menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Cukup. Laporan Cukup. hasil. Mario Santoso. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi dengan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, baik. Ini adalah kesimpulan ya, mengapa dikatakan hasil observasi, dan ini adalah teks hasil laporan observasi. Di sini sudah terlihat ada penelitian secara sistematis. Sistematis itu artinya tersistem, anak-anak kelas 7B ya, tersistem. Kemudian dari sudut pandang keilmuan, terus berupa konsep atau ekosistem tertentu, dan yang terakhir isi dari teks observasi itu berupa fakta-fakta ya. Jadi untuk teks observasi ini tidak boleh asal dan tidak boleh mengarang dalam mencari data-datanya. Kayak gitu Pak Bu, berarti mencari datanya dari mana? Anda bisa mencari data dari Wikipedia, dari Google, dari artikel-artikel yang memang dapat dibuktikan sumbernya dan dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Nah, aku kelas 7B. Baik, sekarang apakah Anda sudah paham mengenai teks hasil laporan observasi? Paham? Paham, Pak. Coba Paham. Pak Bo mau lihat. Yang paham, yang sudah paham angkat tangan. Syukurlah, semoga Anda semuanya bisa paham dengan apa yang Pak Bo sampaikan ya. Jadi teks hasil laporan observasi berupa fakta, berupa sudut pandang keilmuan. Sekarang siapkan buku bahasa Indonesia, buku siswa. Silakan disiapkan. Halaman 125. Ya. Yang hutan bakau. Silakan, Anda baca terlebih dahulu. Nih, halaman 125, lihat. Berjudul hutan bakau. Ya. Sudah cukup anak-anak kelas 7B? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, dari objek yang kita baca tadi, judulnya hutan bakau. Ini umum sifatnya ya, hutan bakau.
Itu nanti ada pembahasan-pembahasan mengenai hutan bakau. Ada yang mau menyampaikan terkait ciri umum dari teks hasil laporan observasi dengan judul hutan bakau? Ada yang mau menyampaikan? Silakan, buka mute-nya kalau mau menyampaikan. Saya, Pak. JJ, silakan, JJ. Berisi dari sudut pandang ilmu. Yang dimaksud ilmu mana, J? Menurut kamu, J? Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Menurut data, oh ini ya, J ya? Kalimat ini ya, J? Iya. Ini ilmu ya, J ya? Iya, Pak. Ini data pasti nggak bisa asal ya, menurut JJ ya? Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Ya. Nah, ini anak-anak kelas 7B. Jadi memang kalau teks observasi ya itu berasal dari sudut pandang ilmu. Ini kenapa dikatakan sudut pandang ilmu? Karena memang data-datanya ada dalam sebuah teks observasi. Baik, ada yang mau menyampaikan lagi selain JJ? Silakan. Teksnya berisi fakta-fakta, Pak. Oh, Freya. Freya gimana, Freya? Berisi fakta-fakta. Contohnya apa, Freya? Di sini kalimatnya Anda tahu nggak? Di sini hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Yang paragraf berapa? Paragraf kedua. Paragraf kedua. Hutan bakau merupakan hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Benar, itu fakta ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan? Aku, Pak. Ervan, silakan. Ditulis lengkap dan Oke, Kezia gimana? ditulis secara lengkap dan menyeluruh, Pak. Lengkap dan menyeluruh, ya benar sekali ya. Lengkap artinya memang data-datanya ditulis secara lengkap dan menyeluruh. Dari menyeluruhnya itu mungkin lebih masuk ke strukturnya ya. Struktur teks observasi, Pak Bo nggak akan bahas sekarang, Pak Bo akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Memang ada sebuah teks strukturnya itu menyeluruh ya, dari definisi, deskripsi dan kesimpulannya. Wah, luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih JJ, Kezia, sama Freya ya. Ervan, mohon maaf ya, tadi udah luar biasa Ervan, memang sering banget aktif sekali ya Ervan ya. Oh, keren ya Ervan, terima kasih Ervan. Baik, kita akan masuk ke tujuan yang kedua, anak-anak kelas 7B. Setelah Anda memahami ciri umum teks observasi ya, silakan Anda sekarang akan mencari data dari kalimat-kalimat istilah ya. Kalimat istilah apa sih Pak Bo ya? Jadi kalimat yang memang dianggap sulit ya oleh kalian, dan itu fakta definisinya harus Anda cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pak Bo di awal pelajaran selalu mengatakan silakan unduh KBBI offline di HP kalian. Jadi gawai kalian itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Gawai kalian digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Silakan unduh. Coba yang sudah mengunduh KBBI offline di gawai kalian angkat tangan. Gawai itu HP. Oh, cukup banyak ya yang sudah mengunduh ya. Mantap. Keren ya. Baik, sekarang Pak Bo akan bagi kelompok ya. Habis itu nanti silakan kalian bisa berdiskusi melalui WA pribadi ya. Cari 5 kata yang menurut Anda sulit ya, kemudian cari artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kelompoknya ini teman-teman semuanya. Kelompoknya ini Pak Bo sudah siapkan. Ya. Kelompok 1 ada Tata, Mario, Dona, Davin, Abel. Siap ya, Tata, kelompoknya? Tata. Siap, Pak. Ya, kelompok 2, JJ, Edelyn, Ervan, Gwen, dan Frit. Ya, Frit siap ya? Ya, Pak. Kelompok 3 ada Leon, Jose, Kevin, Kezia, Kirana. Kirana siap? Siap, Pak. Kelompok 4, Nevan, Freya, Linel, Nicholas, Austin. Linel siap? Ketua kelompoknya? Siap, Pak. Kelompok 5, Kailin, Fiona, Steffi, Sean, Stephen. Tadi Kailin karena belum masuk diganti Fiona. Fiona udah siap? Siap, Pak. Baik, ya. Silakan mulai sekarang untuk kelompok 1 dan 2 membaca yang hutan bakau yang ini. Ya.
1, 2, dan 3, maaf, 1, 2, 3 membaca hutan bakau dan cari artinya. Terus kelompok 4 dan kelompok 5 ya, silakan mencari data di dalam teks yang kedua, museum. Silakan. Kelompok 1 dan kelompok 1, 2, 3 mencari datanya, mencari kalimat istilahnya di kalimat yang teks yang hutan bakau. Terus yang kelompok 4 dan kelompok 5 mencari datanya di dalam teks yang berjudul museum. Silakan mulai mencari. Silakan kalian bisa berdiskusi melalui WA ya. Pak Bo kasih waktu kalian nggak lama-lama ya. 5-10 menit, silakan. Gerak cepat ya Anda semuanya ya. Mencari, kemudian kalau sudah kalian bisa sampaikan ke ketua kelompoknya ya. Jangan tutup videonya ya anak-anak ya, biar Pak Bo bisa mengamati dan menilai kerja kalian. Tolong, ini Pak Bo sambil menilai kerja kalian. Nicholas sedang baca nggak Nicholas itu? Ya, mencari data. Agak cepat ya. Mohon untuk video tetap dibuka biar Pak Bo nilai. Ini Pak Bo sambil nilai loh anak-anak. Yang membaca, yang mencari. Ketua kelompoknya silakan langsung menghubungi anggota kelompoknya, langsung mencari datanya. Serius tapi santai ya. Tata sudah ketemu Tata? Tata? Sudah, Pak. Sudah ketemu kata-katanya? Udah, Pak. Sudah berdiskusi dengan anak-anak anggotanya? Sudah berdiskusi? Iya, Pak. Sudah ya? Kelompok 2. Frit, udah ketemu Frit? Udah, Pak. Teksnya udah dibaca? Ya udah. Ya, karena tadi kamu udah membaca yang hutan bakau ya. Kelompok 3. Museum. Kirana? Kurang berapa lagi Kirana? Kurang 1, Pak. Kurang 1, silakan. Linel, kurang berapa Linel? Ini udah ketemu Pak, cuma lagi nyari arti-artinya doang. Ya, yang terakhir Fiona. Ketemu Pak. Udah ketemu Fiona? Udah.
Ya, nanti Fiona bicaranya di mic ya, agak sedikit biar sedikit kedengeran Ya, Pak. oleh Pak Bo sama teman-teman yang lain. Semuanya nanti kalau presentasi ya di mikrofon. Kalau yang pakai headset ya. Setelah ini kita akan presentasi, mendengarkan, dan kita akan membagikan pikiran kita kepada orang-orang yang sedang berbicara. Anda semuanya jangan lupa, jangan menyerahkan data-datanya kepada ketua kelompok loh. Anda juga harus mengerjakan. Itu nanti Pak Bu akan juga nilai dalam tugas kalian. Ya, mencari data-data, kalimat istilah yang Anda cari. Kemudian nanti Pak Bu akan tanya, meskipun hari ini kita presentasi, diwakili oleh satu kelompok, satu orang, saya juga harus meminta bukti bahwa Anda juga mengerjakan. Ervan, meskipun bukan ketua kelompok, mengerjakan kan? Iya, Pak. Davin, mengerjakan Davin? Iya, Pak. Ya. Jose, mengerjakan Jose? Iya, Pak. Ya, baik. Yuk, udah selesai ya Kirana? Baik, kita mulai dari kelompok 1. Silakan presentasi mengenai kata-kata istilah atau kata sulit yang Anda cari artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 Tata, mulai. Selamat pagi Pak Bo, selamat pagi teman-teman. Hari ini Tata ingin mempresentasikan kata-kata dari teks observasi. Yang pertama, rawa artinya tanah yang rendah. Umumnya di daerah pantai dan digenangi air. Biasanya banyak terdapat tumbuhan. Yang kedua, mangrove merupakan tumbuhan tropis yang mampu hidup beradaptasi di daerah payau dan mampu mengeluarkan kelebihan kadar garam dalam tanaman hasil penyerapan substrat. Yang ketiga, muara. Artinya tempat berakhirnya aliran sungai di laut, danau atau sungai lain, atau sungai yang dekat dengan laut. Yang keempat, ekosistem. Artinya keanekaragaman suku, komunitas, dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Yang kelima, kawasan artinya daerah tertentu seperti tempat tinggal atau pertokohan. Ya, terima kasih Tata. Tata, kelompoknya semua kerja Tata? Gimana? Kelompoknya semua kerja? Gimana Pak? Suaranya putus-putus di sini. Kelompoknya semua kerja nggak, Tak? Kerja, Pak. Kerja ya. Tata chattingan berhubungan dengan temannya di satu kelompok itu tadi ya? Iya, Pak. Nah, terima kasih Tata. Kelompok 2 silakan. Frit, silakan presentasi. Terima kasih Tata, luar biasa. Selamat pagi Pak Bo. Saya Frit dari kelompok 2 akan mewakili beberapa yang sudah kami bahas tadi di grup. Yang pertama ada biota. Biota adalah keseluruhan flora dan fauna di suatu daerah. Yang kedua, biologi. Ilmu tentang keadaan dan sifat makhluk hidup. Yang ketiga, mangrove. Jenis tanaman dikotil yang hidup di air payau. Yang keempat, tempat tinggal habitat. Habitat adalah tempat tinggal khas bagi suatu makhluk hidup. Yang kelima, ekosistem. Keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Ya, terima kasih. Tadi
Frit sudah mengatakan kerja semuanya kelompoknya ya. Terima kasih Frit, Anda luar biasa. Sekarang kelompok 3. Kirana Cinta, silakan mulai. Teks yang musim ya. Iya, Pak. Ya, Selamat silakan. pagi Pak Bowo dan teman-teman. Saya Kirana dari kelas up dari kelompok 3 ingin mempresentasikan 5 kata istilah dari teks museum. Yang pertama, andesit. Andesit adalah suatu jenis batuan beku vulkanik, ekstrusif, komposisi menengah dengan tekstur alfanitik hingga porfiritik. Yang kedua, prasejarah adalah bagian ilmu sejarah tentang zaman ketika manusia hidup dalam kebudayaan yang belum mengenal tulisan. Yang ketiga, fosil. Sisa tulang berulang atau sisa tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Yang keempat, material. Bahan yang akan dipakai untuk membuat barang lain. Dan yang terakhir, heraldika. Suatu ilmu atau seni dalam menciptakan dan menghias lambang beserta kajian tentang makna, asal-usul, sejarah, dan perkembangannya. Terima kasih Kirana. Kelompok kerja semua ya Kirana? Kerja semua, Pak. Ya, terima kasih Kirana. Nanti bukti-bukti chatnya bisa bukti kerjanya bisa dikirimkan ke Pak Bowo ya. Terima kasih Kirana. Baik, Pak. Lanjut kelompok 4. Michelle Cheris, Linel Gunadi. Silakan Linel. Ya Pak. Selamat pagi Pak Bowo, selamat pagi teman-teman. Hari ini Lina dari kelompok 5 mau mempresentasikan kata-kata istilah dalam teks museum. Yang pertama fosil, artinya sisa tulang belulang binatang atau sisa tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Yang kedua material, artinya bahan yang dipakai untuk membuat barang lain, bahan mentah untuk bangunan, contoh pasir, kayu, dan kapur. Yang ketiga, granit, artinya batu keras yang keputih-putihan. Yang keempat, antropologi, artinya ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, dan istiadat dan kepercayaannya pada masa lampau. Yang kelima, teknologi, artinya metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Ya, terima kasih. Kerja semua ya Linel ya, kelompoknya ya. Kerja semua Pak, cuman ada kemarin satu orang yang dikeluarkan dari meet kan Pak, karena nggak itu. Jadi kayaknya ada satu orang yang nggak tahu ya Pak. Ya baik, terima kasih. Ya. Terakhir, kelompok 5, Fiona. Pagi Pak Bowo, teman-teman. Saya Fiona dari kelompok 7 mau mempresentasikan. Kelompok 5, Fiona. Mempresentasikan 5 teks observasi. Pertama, sejarah. Asal-usul atau keturunan. Yang kedua, artinya material adalah bahan yang akan dipakai untuk membuat barang lain seperti bahan mentah untuk bangunan, contohnya pasir, kayu, dan kapur. Ketiga, granit. Granit adalah batuan keras yang keputih-putihan. 4. Antropologi. Antropologi adalah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna, bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. Kelima, hutan. Hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon yang biasanya tidak dipelihara orang. Tumbuhan yang tumbuh di atas tanah yang luas biasanya di wilayah pegunungan dan yang tidak dipelihara orang, yang liar tentang binatang dan sebagainya. Ya, terima kasih. Itu kerja semua ya Fiona? Kerja semua Pak. Ya, terima kasih. Baik, kelas 7B, kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah menyampaikan presentasinya. Anda luar biasa. Nanti silakan data-data yang Anda kirimkan, data-data yang Anda tulis, nanti silakan bisa kirimkan ke Pak Bowo, Japri, ya, di foto boleh, ya, karena ini kalian tulisnya di buku, jadi nggak perlu dimasukkan ke Google Form, Anda tulis saja, foto aja, kemudian kirimkan ke Pak Bowo, nanti Pak Bowo akan nilai satu persatu untuk tugas menentukan daftar kalimat istilah yang terdapat dalam sebuah teks hutan bakau dan museum. Baik, anak-anak kelas 7B, untuk kesimpulannya berarti teks observasi tadi sudah Pak Bowo sampaikan bahwa
kesimpulan dari teks observasi itu adalah teks yang berupa fakta-fakta dan dilihat dari sudut pandang keilmuan dan bersifat objektif. Ya, kita bisa merefleksikan hari ini bahwa kecintaan kita terhadap Indonesia itu dapat kita aplikasikan dalam semua mata pelajaran, khususnya bahasa Indonesia. Dengan Anda membaca sebuah teks observasi, dengan Anda membaca sebuah teks berjudul hutan, Anda membaca teks berjudul museum, Anda semuanya sudah paham, sudah bisa merefleksikan bahwa Indonesia itu sangat kaya sekali dan kita harus lebih mencintai terhadap Indonesia. Ya, baik, untuk pertemuan selanjutnya ya. Itu kita akan membahas mengenai struktur teks observasi. Ya, diharapkan Anda semua tetap bersemangat dan kita akan nantinya pada akhirnya Anda akan membuat sebuah tugas akhir yaitu menuliskan teks observasi. Hari ini Anda semuanya belajar tentang observasi, kemudian besok pertemuan selanjutnya kita semuanya akan belajar mengenai struktur teks observasi dan kebahasan-kebahasan lain seperti yang Pak Bo sudah ajarkan dalam teks yang berbeda. Ya, tetap semangat buat kalian semuanya. Dan jangan lupa, sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalnya dalam pembelajaran kali ini, Pak Bowo ada kata-kata yang menyinggung kalian. Pak Bowo minta maaf yang sebesar-besarnya. Semua datang dari Pak Bowo sendiri, bukan datang dari orang lain. Terima kasih atas apresiasinya. Oh ya, anak-anak kelas 7B, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tentang materi hari ini? Apakah Anda sudah paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham Anda semuanya? Paham. Syukurlah kalau Anda sudah paham dengan teks observasi yang kita pelajari hari ini. Semoga itu bisa menjadi bekal untuk persiapan ya penilaian akhir semester ganjil besok Desember ya. Tetap semangat buat Anda semuanya. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia dalam satu pertemuan kali ini. Semoga kalian semuanya bisa diberikan hal baik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupakan protokol kesehatan, kalau pergi-pergi pakai masker. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan agar kalian terhindar dari wabah virus corona. Terima kasih, salam sehat, salam belajar buat kita semuanya. Salam Veritas! Salam Veritas, semangat perubahan semua untuk Tuhan. Mari kita tutup dengan doa, anak-anak 7B. Kita biasakan tutup dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Adeline Fiorenza. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami sangat bersyukur karena Engkau telah melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini, dan karena hari ini dapat menjalankan kegiatan dengan baik. Doa yang sederhana ini, Elin aturkan ke dalam tangan-Mu dalam pengalaman Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Ya, terima kasih. Salam sehat, salam belajar buat kita semuanya. Terima kasih, dadah kelas 7B. Pak Sutikno? Ampun. Ya. Terima kasih, Pak. Semuanya silakan bisa dadah sama Pak Sutikno. Anak-anak 7B silakan bisa menyampaikan. Pak Sutikno, ini anak 7B. Kita foto dulu Pak Sutikno ya. Boleh. Ya, silakan semua video dibuka. Ya, kita foto lebih dahulu, silakan bisa bergaya. Wah. Ya, dalam hitungan ketiga, Tata dibuka, Tata. Ya, hitungan ketiga Pak Bu akan screenshot ya. Nanti Pak Bu akan jadikan kenangan buat kita semuanya. 1, 2, gaya, cheese. Lagi, cheese. Cheese. Ya, terima kasih. Pak Sutikno, terima kasih udah masuk dan bergabung di kelas Bahasa Indonesia. Sehat-sehat Pak Sutikno. Ya, Pak Bowo ya. Gimana Pak Sutikno? Jangan lupa tadi di ini kan? Direkod, udah. Direkod ya? Udah Pak Sutikno. Oh ya, sebentar saya termoto juga. Mau lupa nanti. Siap, yuk bergaya lagi yuk anak-anak. 1, 2, 3. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Ada tanggapan atau nggak usah Pak Sutikno?
Nggak usah. Nggak usah, terima kasih. Good. Ya, terima Good, kasih good, Pak Sutikno. good. Ya, Ya, silakan reaksinya anak. nih. Gimana? Reaksinya ini aja ya, reaksinya udah. Reaksinya gimana? Wih, luar biasa. Yes. Ya. Wih, pakai cinta lagi. Makasih Pak Sutikno. Ya, anak-anak kelas 7B silakan bisa meninggalkan room meeting ini. Silakan melanjutkan aktivitas kalian semuanya dengan baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Sutikno. Mohon maaf yang... Ya, terima kasih. Dadah semuanya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Yo, dadah anak-anak kelas 7B. Sehat-sehat ya semuanya. Dadah. Keluar ya Mas Sutikno, sampun ya, kembali ke Zoom yang utama. Terima kasih. Silakan bisa live Pak Sutikno. Oke.